Baru saja perceraian kami diputuskan, aku menelepon untuk membekukan aset senilai 75 miliar rupiah. Sementara itu, keluarga mantan suamiku justru mengadakan pesta perayaan dan akhirnya runtuh di tengah-tengah pesta itu. Namaku Kirana. Usiaku baru saja menginjak 30 tahun. Sebelum menikah, kupikir hidupku hanya butuh seorang pria yang tulus. Banyu, saat itu, begitu lembut, penuh perhatian, dan menatapku seolah di dunia ini hanya ada aku seorang. Orang bilang, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, cinta datang karena terbiasa. Tapi aku jatuh cinta hanya karena satu kalimat yang ia ucapkan. Hidupku baru terasa seperti rumah setelah ada kamu, terdengar begitu manis hingga aku percaya bahwa menikah dengannya adalah keputusan paling tepat dalam hidupku. Namun, beberapa tahun setelah pernikahan, aku baru menyadari betapa benarnya pepatah manusia hanya bisa berencana. Sifat asli keluarga suamiku semakin hari semakin terlihat. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, lebih galak dari terik matahari di musim kemarau, meremehkanku dalam segala hal, dari cara makan hingga caraku menggendong anak. Sementara suamiku, Banyu, perlahan menjadi dingin dan akhirnya berpaling tanpa kusadari. Tapi kenyataan yang paling kejam belum benar-benar menghantamku. Sampai hari perceraian itu tiba. Pagi itu, aku berdiri di koridor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tanganku memegangi perut bagian bawah yang terasa nyeri. Putusan cerai masih terasa hangat di tangan, tanda tangan bahkan belum kering, tapi hatiku sudah dingin membeku. Janin berusia 12 minggu di dalam perutku bergerak pelan, seolah mengingatkan bahwa ia masih di sini, masih bergantung padaku, masih membutuhkanku untuk terus hidup. Aku tidak memberitahu siapapun tentang kehamilanku, apalagi keluarga mertua yang tak akan pernah mau mendengarnya. Baru saja aku membungkuk untuk mengambil hasil USG yang terjatuh dari tasku. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, tiba-tiba berdiri. Di tengah keramaian, ia menunjuk lurus ke wajahku, suaranya yang melengking membuat orang-orang yang lewat menoleh. Sudah cerai, kan? Pergi yang bersih. Jangan sisakan apapun milik keluargaku di sini. Dengar tidak? Aku tertegun. Sinar matahari dari jendela menerpa, tapi tubuhku terasa sedingin air sumur. Seumur hidup, aku belum pernah dihina dengan kata-kata seperti itu. Di belakangnya, beberapa bibi dari pihak suami ikut menimpali, seolah mendapat kesempatan untuk mencemu. Syukurlah si Banyu sadar. Buat apa memelihara menantu tidak berguna seperti dia? Satu kalimat itu bagai sabetan pedang, tapi yang paling menyakitkan adalah Banyu. Ia berdiri tepat di sana, merangkul Fania, karyawan baru yang naik daun beberapa bulan terakhir. Banyu tersenyum ringan seolah baru saja melepaskan beban berat. Selesai sudah. Anggap saja ini pembebasan. Aku mendengarnya dan hatiku bergetar. Bukan karena masih cinta, tapi karena malu. Malu hingga tenggorokanku tercekat. Mereka berbalik pergi. Berjalan beriringan menuju pintu keluar seperti segerombolan orang yang baru saja memenangkan lotre. Ibu Ratna bahkan masih sempat berteriak, "Hari ini kita harus adakan pesta syukuran buang sial." Kerabat yang lain bertepuk tangan dan tertawa riuh. Aku berdiri sendirian di koridor. Perutku kram, keringat dingin membasahi punggungku. Aku merasa seolah seluruh dunia telah mengusirku. Tapi saat itu juga, sebuah bisikan terdengar di dalam hatiku, seperti suara ibuku dahulu kala. "Nak, nasib itu di tangan Tuhan, tapi bagaimana kita menjalaninya ada di tangan kita sendiri." Aku menggenggam erat hasil USG di tanganku, menarik napas dalam-dalam. Aku mungkin kehilangan suami, status, dan segalanya, tapi aku tidak boleh kehilangan anak ini. Di halaman pengadilan, mereka sedang menunggu mobil untuk pergi merayakan. Aku bersandar di sebuah pilar, rasa mual tiba-tiba menyerang. Janin di perutku menendang begitu kuat hingga aku harus memegangi perut dan terengah-engah. Banyu membuka pintu mobil, membantu Fania duduk di kursi depan, lalu menoleh ke arahku dengan pandangan meremehkan. "Setelah ini jangan telepon aku lagi." Aku sudah muak. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengeluarkan ponsel dan menekan nomor ayahku. Ayah mengangkat telepon begitu cepat. Suaranya yang berat dan familiar terdengar. "Kamu sudah keluar dari sana, kan, Kirana?" "Sudah,
Ayah, aktifkan rencana Anindya. Satu kalimat singkat, tapi itu adalah titik balik segalanya. Ayah terdiam selama 2 detik, lalu berkata, baik. Mulai sekarang, semua rekening akan dibekukan atas perintahmu. Aku menutup telepon, melangkah keluar gerbang pengadilan. Pundakku terasa ringan, meski hatiku masih seberat batu. Seluruh keluarga mantan suamiku tidak akan pernah tahu. Tidak akan pernah menduga bahwa wanita yang baru saja mereka usir, yang mereka sebut tidak berguna, sebenarnya adalah pemegang kunci aset senilai 75 miliar rupiah yang mereka impikan untuk dikuasai. Mereka ingin merayakannya? Biarkan saja. Nanti saat hari perhitungan tiba, kita lihat siapa yang akan pulang dengan tangan hampa. Aku menarik tali tasku yang usang, perutku masih sakit, tapi langkahku tidak lagi goyah. Sejak saat itu, hatiku hanya memiliki satu tujuan. Aku harus hidup. Hidup untuk Bunga, putri pertamaku, dan hidup untuk janin yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Hidup untuk merebut kembali setiap jengkal keadilan yang telah mereka rampas. Dan perjuanganku dimulai tepat di hari perceraian ini. Taksi sudah berjalan cukup jauh dari gerbang pengadilan, barulah aku berani menyandarkan punggungku. Rasa mual kembali datang, tenggorokanku tercekat. Sopir taksi melirikku dari kaca spion, suaranya ramah. Mbak, pucat sekali wajahnya. Perlu saya menepi sebentar? Aku menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Saya tahan, kok. Sudah terbiasa. Beberapa tahun menjadi menantu di keluarga itu, kalimat sabar ya, nak, perempuan itu harus bisa menahan diri, ku dengar lebih sering daripada nasi. Tapi memikirkan janin laki-laki yang sedang meringkuk di dalam perutku, aku merasa harus lebih kuat, lebih tegar. Orang bilang, harta yang paling berharga adalah anak, dan aku sekarang membawa 2, satu besar dan satu kecil. Aku tidak bisa membiarkan mereka menderita lagi. Taksi berhenti di depan sebuah gang kecil di daerah Tebet, menuju kos-kosan lama tempatku tinggal saat masih kuliah. Papan nomor rumah sudah kusam, sudut tembok mengelupas, lantai semennya lembab. Ibu Tini, pemilik kos, sedang mengipas-ngipas di teras. Melihatku, ia langsung mengenali. Loh, Neng Kirana? Ya ampun, kok mukamu kuyu begitu, Neng? Sudah lama tidak kelihatan, kirain sudah hidup enak sama suami. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku kaku. Bu, saya mau sewa kamar yang dulu lagi, untuk beberapa hari. Ibu Tini menatapku dari atas ke bawah, pandangannya berhenti di perutku yang sedikit membuncit. Ia tidak bertanya, hanya menghela napas panjang. Sudah, masuk saja, Neng. Kamarnya kosong, kok. Hidup ini memang siapa yang tahu? Ya, satu kalimat yang terdengar seperti sayatan. Aku membuka pintu kamar. Ruangan sempit itu hanya cukup untuk satu tempat tidur dan sebuah meja kayu tua. Atap sengnya berlubang di sana-sini. Putriku, Bunga, begitu melihatku meletakkan ransel, langsung berlari dan memeluk pinggangku. Ibu, hari ini kita tinggal di rumah baru, ya? Aku menunduk, mengelus punggungnya. Iya, sayang. Rumah baru untuk kita berdua. Anak itu melihat sekeliling, matanya yang polos berbinar. Rumahnya kecil sekali, Bu. Tapi kalau tidur sambil pelukan, pasti hangat, ya? Aku menelan ludah. Terasa perih. Iya, hangat sekali, Nak. Aku menggelar spray tipis, mengelap meja dengan kain basah. Setiap gerakanku terasa lambat karena perutku terus-menerus kram. Rasa sakitnya tidak hebat, tapi terus-menerus. Seolah mengingatkanku bahwa janin ini sangat rapuh dan butuh perlindunganku setiap detik. Bunga mengeluarkan mainannya, lalu memungut hasil USG yang kusimpan di tas. Ia mendongak. Ibu, ini siapa? Aku terdiam. Saat itulah aku tahu aku tidak bisa lagi menghindar. Aku duduk, menariknya mendekat, dan meletakkan tangannya di perutku. Ini adik laki-laki kamu. Tapi dia masih kecil sekali, jadi kita harus menjaganya, ya. Mata Bunga membulat. Adik laki-laki? Nanti dia sayang sama Bunga tidak? Bu? Aku tertawa, tawa yang bercampur air mata. Tentu saja sayang. Nanti adik akan melindungi kakak Bunga. Anak itu mengangguk cepat,
lalu mengambil boneka beruangnya dan membungkusnya dengan sapu tangan. Ibu, selimuti adik pakai ini. Dia kan masih kecil, pasti kedinginan. Jantungku terasa diremas. Bunga tidak mengerti betapa keluarga ayahnya telah merendahkannya. Tidak tahu bahwa mereka baru saja mengusir ibunya seperti pengemis. Tapi kepolosannya membuat kamar kos yang suram ini menjadi sedikit lebih terang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Berbaring di samping Bunga, aku mendengarkan setiap tetes air dari atap seng yang jatuh ke dalam ember di sudut kamar. Bau lembab memenuhi udara. Tapi justru di tengah kesulitan ini, aku merasa luar biasa tenang. Ponselku bergetar. Pesan dari ayah. Istirahatlah nak. Seluruh perintah sudah diaktifkan. Rekening senilai 75 miliar itu sudah dibekukan atas namamu. Siapapun dari keluarga suamimu yang mencoba mengaksesnya akan langsung terdeteksi. Aku menatap pesan itu dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena puas, tapi karena lega. Ayah, meskipun tidak bisa membawaku pulang karena beberapa masalah keluarga yang rumit, tidak pernah meninggalkanku. Beliau diam-diam menjagaku dari belakang seperti dinding yang tak terlihat. Aku membalas singkat. Ayah, aku baik-baik saja. Aku dan Bunga akan segera tidur. Layar ponsel mati, ruangan kembali gelap. Tapi di dalam hatiku, secercah cahaya muncul. Seperti kata ibuku dulu, malam boleh panjang dan penuh mimpi buruk, tapi pagi hari langit akan kembali cerah. Nak, aku meletakkan tangan di perutku, mengelusnya lembut. Janin itu menendang dengan jelas, seolah menjawab, aku aman, Bu. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kami berdua. Aku memejamkan mata, diiringi suara rintik hujan di luar. Aku tahu, besok adalah pertempuran baru. Dan aku tidak lagi takut, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat dengan jelas kekuatan seorang ibu yang tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Pagi berikutnya, saat langit masih remang-remang, aku sudah harus memaksakan diri bangkit dari tempat tidur. Bunga masih tertidur pulas memeluk bonekanya. Aku mengenakan jaket tipis dan melangkah ke halaman kos untuk menghirup udara segar. Semalam atap bocor cukup parah. Hawa lembab masih menempel di dinding. Baru saja aku selesai menyeduh Indomie untuk sarapan, ponselku bergetar tanpa henti. 4 panggilan tak terjawab dari Banyu. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan hampa. Pria yang dulu bisa membuatku menangis hanya dengan satu kata, kini hanya membuatku merasa kosong. Aku tidak mengangkatnya. Tapi beberapa detik kemudian, pesan masuk bertubi-tubi. Kenapa rekening perusahaan tidak bisa diakses? Apa yang kamu lakukan, Kirana? Cepat buka blokirnya. Aku meletakkan ponsel di meja. Suasana di kamar kos yang kecil itu tiba-tiba menjadi begitu sunyi hingga suara kipas angin terdengar jelas. Aku tahu saat ini keluarga mertuaku sedang panik, tapi aku tidak punya kewajiban untuk memadamkan api yang mereka sulut sendiri. Selama menjadi menantu, aku tidak pernah dianggap sebagai keluarga, hanya seperti pembantu rumah tangga dengan surat nikah. Aku teringat kata-kata Ibu Ratna yang terus terngiang di kepalaku. Perempuan kalau sudah menikah, badannya milik keluarga suami. Uang juga begitu, anak perempuan itu cuma menghabiskan nasi, tidak bisa meneruskan keturunan. Saat itu aku hanya bisa menelan air mata. Tapi hari ini, segalanya telah berubah. Setelah mengantar Bunga ke PAUD, aku kembali ke gang sempit itu untuk menata ulang hidupku. Aku harus segera mencari pekerjaan, tidak bisa membiarkan kami berdua hidup dalam ketidakpastian. Janin di perutku semakin besar, aku harus bisa mengurus diriku sendiri. Baru saja aku membuka laptop untuk melihat-lihat lowongan, ponselku berdering lagi. Kali ini bukan Banyu, tapi Maya, asisten lamaku. Suaranya terdengar panik. Mbak Kirana, di kantor kacau balau. Mas Banyu banting-banting meja, teriak-teriak. Ibu Ratna bahkan datang ke depan kantor, menangis-nangis mau bertemu Mbak. Aku mengerutkan kening. Kenapa mau bertemu denganku? Maya merendahkan suaranya. Mereka bilang Mbak harus segera membuka rekeningnya, kalau tidak akan berdampak pada para pemegang saham. Terus, saya dengar Ibu Ratna memaki-maki Mbak. Aku menghela napas. Aku sudah biasa. Maya terdiam sejenak,
lalu mengucapkan kalimat yang membuat punggungku merinding. "Mbak Kirana." Ibu Ratna bilang Mbak sengaja pakai guna-guna supaya bisa hamil lagi untuk mengikat Mas Banyu, makanya sekarang bertingkah seperti ini. Tanganku terkepal hingga memutih. Perut bagian bawahku kembali nyeri, seolah janin di dalam ikut mendengar penghinaan untuk ibunya. Anak ini darah daging mereka, tapi mereka membicarakannya seolah-olah sebuah aib. Maya melanjutkan. Dia juga bilang, anak perempuan seperti Bunga belum tentu anak siapa. Saya dengarnya saja emosi, Mbak. Aku tertawa hampa. Sudahlah, Maya. Terima kasih informasinya. Kamu jangan ikut campur lagi. Nanti kamu yang kena masalah. Setelah menutup telepon, aku terdiam lama, mulutku terasa pahit. Orang bilang, berani karena benar, takut karena salah. Tapi orang yang terpojok sepertiku tidak selalu bisa berdiri tegak. Ponselku berdering lagi, kali ini panggilan video dari Ibu Ratna. Awalnya aku tidak mau mengangkat, tapi kupikir ada hal-hal yang harus dihadapi dengan tatap muka. Aku menekan tombol terima. Wajahnya muncul di layar, berkerut seperti buah kering, matanya melotot. Kirana, hebat sekali kamu ya. Berani kamu membekukan uang anakku? Kamu mau keluarga ini bangkrut supaya kamu puas, hah? Aku menatap lurus ke layar. Bu, uang itu atas nama saya. Uang dari hasil kerja keras saya. Saya hanya melindungi aset sah milik saya. Ia berteriak, aku tidak mau tahu. Buka sekarang juga untuk Banyu. Dan soal kehamilanmu itu, jangan coba-coba mengarang cerita untuk dapat uang tunjangan. Aku mendengar itu dan seluruh pembuluh darahku terasa menegang. Tapi aku tetap menjaga suaraku agar tetap tenang. Janin di dalam perut saya ini adalah cucu laki-laki ibu. Ibu Ratna terdiam beberapa detik, matanya membelalak, mulutnya menganga, keheningan sesaat, lalu ia menggeram. Kamu bohong, kalau benar laki-laki, dia harus kembali ke keluarga ini. Kamu tidak berhak memilikinya. Aku tertawa, tawa yang begitu getir. Saat saya hamil, ibu mengusir saya. Sekarang tahu ini laki-laki. Ibu mau mengambilnya kembali? Ibu Ratna memukul meja. Anak laki-laki harus ikut keluarga ayahnya. Kamu tidak punya hak. Aku menjawab singkat. Saya yang melahirkannya, saya yang akan membesarkannya. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari saya. Ibu Ratna berteriak hingga layar ponselku bergetar. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Aku mematikan panggilan itu. Tiba-tiba di kamar yang sempit ini, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang begitu kuat. Bukan karena takut, tapi karena aku melihat wajah asli mereka. Mereka tidak pernah menganggapku menantu, hanya mesin penghasil anak. Dan ketika mesin itu menghasilkan produk yang tepat, mereka ingin merebutnya. Aku melihat keluar jendela, matahari mulai naik. Di atas meja, hasil USG yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki tergeletak. Aku meletakkan tangan di perutku, janin itu bergerak pelan seolah menggenggam tanganku. Aku berbisik, tenang, nak. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu, meskipun ibu harus mempertaruhkan seluruh hidup ini. Di luar sana, mungkin keluarga mertuaku sedang murka. Tapi di kamar kos yang miskin ini, aku merasa luar biasa sadar. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Sore itu, hujan tiba-tiba turun. Hujan khas Jakarta yang datang tanpa peringatan, mengguyur teras kos dalam hitungan detik. Aku sedang menjemur pakaian Bunga saat hujan turun, terpaksa buru-buru mengangkatnya. Bunga berlari keluar, memegang es krim yang belum habis. Ibu, hujannya besar sekali. Nanti rumah kita bocor lagi tidak? Aku mengelus rambutnya. Tidak apa-apa, nanti ibu siapkan ember. Melihatnya gemetar sambil mencoba tersenyum, tenggorokanku tercekat. Anak sekecil ini sudah belajar khawatir, aku harus lebih kuat. Baru saja selesai mengelap teras, ponselku berdering. Kali ini bukan Banyu atau Ibu Ratna, melainkan pengacara ayahku, Pak Surya. Aku mengangkatnya, suaranya terdengar berat. Kirana, saya beri kabar agar kamu bisa bersiap. Keluarga Banyu baru saja mengajukan gugatan ke pengadilan, meminta pembatalan perintah pembekuan, dan menuntut balik kamu atas tuduhan penggelapan aset. Aku membeku.
Air hujan yang mengenai wajahku terasa dingin. Penggelapan aset. Aset atas nama saya, bagaimana bisa saya menggelapkannya? Pak Surya menjawab perlahan. Mereka mengklaim bahwa kamu menandatangani surat-surat itu di bawah tekanan, dicuci otak, bahkan mengisyaratkan bahwa kamu mengalami gangguan psikologis selama kehamilan sehingga semua keputusanmu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Aku tertawa. Tawa yang lebih pahit dari air hujan. Hebat sekali. Waktu saya masih mencuci piring di dapur mereka tidak pernah bilang saya tidak waras. Pak Surya menghela napas. Keluarga itu memang licik. Celah sekecil apapun akan mereka manfaatkan. Aku duduk di ambang pintu. Perutku kembali nyeri. Pak Surya melanjutkan, tapi kamu tenang saja. Pihak pengadilan sudah menghubungi ayahmu. Besok akan ada mediasi pertama. Jika perlu, ayahmu akan datang. Aku terdiam sejenak. Pak, saya sedang hamil. Saya takut mereka akan merebut bunga atau mengincar janin di dalam perut saya. Suara Pak Surya mengeras. Selama saya masih di sini, tidak akan ada yang berani menyentuh kalian. Malamnya, aku memasak bubur nasi untuk bunga. Anak itu bertanya sambil makan, Ibu, apa orang-orang benci sama ibu? Aku terkejut. Siapa yang bilang begitu? Tadi waktu Bu Guru suruh bunga bereskan mainan, bunga dengar ibu-ibu lain bicara. Katanya ibu diusir sama nenek. Bunga tidak mengerti. Anak sekecil ini. Kenapa harus mendengar kata-kata dangkal orang dewasa? Aku menariknya ke pangkuanku. Bukan mereka benci ibu, sayang. Mereka hanya tidak baik pada ibu. Tapi ibu sayang Bunga dan sayang adik, itu sudah cukup. Bunga menatapku lama, lalu meletakkan tangannya di perutku. Bunga sayang adik. Ibu jangan sedih lagi. Ya, kalimat itu saja sudah memberiku kekuatan untuk melawan seluruh dunia. Larut malam. Setelah hujan reda, aku melangkah keluar untuk menjemur pakaian lagi. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa di gang. Sepertinya ada yang cari si Kirana. Jantungku berdebar kencang. 4 bayangan hitam berdiri di ujung gang. Sebuah mobil Alphard hitam mengkilap berhenti, dan Ibu Ratna turun. Ia mengenakan setelan sutra, perhiasan emasnya berkilauan. Di belakangnya, ada 2 pria berbadan tegap dan seorang wanita muda, mungkin asistennya. Para tetangga di kos mulai mengintip. Ibu Ratna berteriak memenuhi gang. Kirana, keluar kamu. Ibu mertuamu datang. Aku menggenggam daun pintu erat-erat. Bunga berlari memeluk kakiku ketakutan. Aku mengelus kepalanya. Tidak apa-apa, berdiri di belakang ibu. Aku melangkah ke teras. Ibu Ratna menatapku dengan pandangan menghina. Hebat ya. Setelah cerai, kamu bersembunyi di sarang tikus ini? Kamu mempermalukan keluarga kami? Aku menjaga ketenangan. Ada perlu apa, Bu? Jangan mengganggu tetangga. Ia menyipitkan mata. Aku datang untuk urusan besar. Aku tahu kamu hamil anak laki-laki. Serahkan anak itu pada keluarga kami. Dan aku akan mencabut gugatanku. Aku tertawa, seolah baru mendengar hal paling gila. Anak manusia bukan barang, Bu. Kamu tidak punya hak. Ia menjerit. Keluarga kami butuh penerus. Kamu melahirkannya untuk kami besarkan. Tanganku terkepal. Bunga gemetar di belakangku. Bu, sejak saya masuk ke rumah itu, saya tidak pernah dianggap menantu. Ibu memperlakukan saya dan Bunga seperti orang asing. Sekarang ibu mau meminta anak ini? Saya tidak akan memberikannya. Ibu Ratna mengangkat dagu. Anak itu darah daging keluarga kami. Kamu tidak akan sanggup membesarkannya. Aku menjawab cepat. Saya sanggup. Saya ibunya. Ia begitu marah hingga wajahnya memerah padam. Ia menoleh kedua pria tegap itu. Bawa dia ke mobil. Anak Banyu harus pulang. Bunga menjerit. Ibu. Aku memeluknya. Mundur ke dalam. Tanganku gemetar. Tapi suaraku jelas. Siapapun yang berani melangkah masuk, saya akan panggil polisi. Kedua pria itu ragu-ragu. Salah satu dari mereka berbisik, Bu. Ini bisa kena pasal pidana, Bu. Ibu Ratna menggebrak pintu. Persetan. Kalau kalian takut, minggir. Biar aku sendiri. Ia mencoba mendorong pintu, tapi Ibu Tini,
Pemilik kos berlari keluar dan berdiri di hadapannya. Ibu mau apa? Ini kos-kosan saya, bukan tempat ibu bisa seenaknya menangkap orang. Ibu Ratna berteriak. Saya ibu mertuanya, saya punya hak. Ibu Tini berkacak pinggang. Hak dari mana, Bu? Di sini tanah saya. Kalau ibu masih membuat keributan, saya yang panggil polisi. Tetangga mulai berkerumun. Beberapa pemuda juga berdiri, menatap tajam. Melihat situasi tidak menguntungkan, Ibu Ratna menggertakkan gigi dan menunjuk wajahku. Ingat ini, Kirana, kamu tidak akan bisa lari dariku. Besok di pengadilan, akan aku tunjukkan rasanya jadi menantu kurang ajar. Aku menjawab pelan. Saya bukan lagi menantu ibu. Kalimat itu seperti menamparnya. Ia terhuyung sejenak, lalu dengan marah kembali ke mobil. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan debu dan amarah. Aku memeluk Bunga yang terisak. Ibu, kenapa mereka mau ambil adik? Aku mengelus punggungnya. Hatiku hancur. Tidak akan ada yang bisa mengambilnya, sayang. Ibu janji. Aku menatap ujung gang yang gelap. Ibu mertua ingin merebut anakku, menuntutku, dan melawanku. Baiklah, aku akan menunjukkan pada mereka bagaimana menakutkannya seorang ibu miskin yang tidak lagi lemah. Besok, di mediasi pertama, yang akan mereka hadapi bukanlah mantan menantu yang penurut, melainkan seorang ibu yang akan melindungi kedua anaknya dengan sisa-sisa kekuatannya. Pagi berikutnya, aku mengantar Bunga ke sekolah lebih awal. Anak itu menggenggam tanganku erat-erat, seolah takut jika dilepaskan, aku tidak akan kembali. Aku berjongkok, mengikat tali sepatunya. Sayang, masuk kelas dulu ya. Ibu pergi sebentar, nanti langsung pulang. Bunga mengangguk pelan, tapi matanya masih merah. Ia meletakkan tangan mungilnya di perutku. Ibu, jaga adik ya. Jangan sampai ada yang ambil. Aku memeluknya, menghirup aroma rambutnya. Kekuatan yang kubutuhkan ada di sini. Pengadilan hari ini lebih ramai dari biasanya. Begitu masuk, aku langsung melihat Ibu Ratna dan suaminya, Pak Hartono, duduk angkuh di seberang. Di samping mereka, Banyu dengan mata bengkak dan kemeja kusut. Melihatku, Ibu Ratna mengatupkan bibirnya, matanya seolah ingin mengulitiku. Aku duduk dengan tenang, meski tanganku dingin di bawah meja. Beberapa menit kemudian, Pak Surya, pengacara ayahku, masuk. Ia mengangguk padaku, lalu meletakkan setumpuk berkas tebal di meja. Matanya setajam elang. Panitera memanggil kedua belah pihak ke ruang mediasi. Ruangan itu terasa dingin dan tegang. Hakim mediator melihat berkas. Pihak penggugat, keluarga Bapak Banyu, meminta pembukaan kembali rekening yang dibekukan. Benar. Pak Hartono langsung berdiri. Benar, Yang Mulia. Menantu saya mengalami gangguan psikologis selama kehamilan. Ia tidak cakap untuk mengelola aset. Kami meminta perintah pembekuan dibatalkan dan hak akses dikembalikan pada putra saya. Hakim mengetukkan pena. Pak, mohon bicara sesuai isi gugatan. Di sini tidak ada kata gangguan psikologis. Ibu Ratna menyela. Dia kehilangan kendali karena hamil. Kami tidak ingin menuntutnya. Tapi dia sengaja menggelapkan aset keluarga. Aku tersenyum tipis. Jika saya kehilangan kendali, lalu siapa yang semalam membawa preman ke kos saya untuk menculik anak saya? Hakim menoleh padaku. Ibu Kirana, ada yang ingin Anda sampaikan? Aku berdiri. Suaraku jelas. Yang Mulia, rekening senilai 75 miliar itu atas nama saya. Saya yang mengelolanya sejak menjabat sebagai wakil direktur keuangan. Semua dokumen legal ditandatangani oleh saya dan perusahaan. Tidak ada satupun atas nama Mas Banyu. Ibu Ratna menggebrak meja. Bohong. Harta suami adalah harta keluarga suami. Hakim menatapnya dengan kesal. Ibu, mohon duduk. Ini pengadilan, bukan pasar. Aku menarik napas. Yang Mulia, keluarga mantan suami saya ingin merebut aset ini. Karena itu mereka mengarang cerita saya tidak waras. Saya adalah penanggung jawab utama keuangan selama 3 tahun. Jika saya tidak waras, bagaimana perusahaan bisa bertahan sampai sekarang? Banyu akhirnya mengangkat kepala.
matanya merah. Kirana, kamu kejam sekali. Kamu mau membuat orang tuaku terpojok? Rekening itu juga ada hakku. Aku menatapnya lurus. Kamu pernah bilang di depan seluruh keluarga bahwa uang itu milikmu. Kamu ingat, kan? Banyu terdiam. Pak Surya segera membuka laptop, memutar rekaman suara rapat perusahaan sebulan yang lalu. Suara Banyu terdengar sangat jelas. Jaya Sentosa sekarang sepenuhnya di bawah kendali saya. Rekening utama adalah milik saya. Wajah Banyu pucat pasi. Pak Hartono goyah. Ibu Ratna ternganga. Hakim memiringkan kepala. Saudara Banyu, Anda mengklaim rekening itu milik Anda, tapi dokumen atas nama Ibu Kirana, apakah ada bukti pengalihan hak? Banyu tergagap. Tidak ada. Ibu Ratna tiba-tiba mengubah taktik. Kirana, jangan lupa, di dalam perutmu itu cucuku. Aku punya hak. Aku menggenggam tanganku. Yang mulia, semalam beliau membawa orang ke kamar kos saya, menuntut saya menyerahkan janin di dalam perut saya. Terdengar gumaman di dalam ruangan. Hakim berkata dengan dingin. Benar begitu? Aku menunjukkan video yang direkam tetangga saat Ibu Ratna membuat keributan. Gambarnya jelas. Suaranya lantang. Anak itu laki-laki? Serahkan dia. Bawa dia ke mobil untuk... Hakim menggebrak meja dengan palu. Ibu Ratna, Anda telah melakukan pelanggaran masuk tanpa izin ke kediaman orang lain dan ada unsur pemaksaan. Ini tindak pidana. Ibu Ratna gemetar, tapi masih mencoba membela diri. Itu karena anak itu kurang ajar. Dia mencuri cucuku, penerus tunggal keluarga kami. Aku berdiri tegak. Suaraku tenang tapi tegas. Yang mulia, keluarga mantan suami saya tidak peduli saat saya hamil ketika kami masih menikah. Mereka mengusir saya. Sekarang tahu saya mengandung anak laki-laki, mereka datang menuntutnya. Saya tidak akan memberikannya. Banyu memukul meja. Kamu tidak punya hak membawa anakku pergi. Aku berkata dengan dingin. Kamu ingat apa yang kamu katakan di halaman pengadilan saat kita bercerai? Kamu bilang kamu terbebas dari beban. Jadi, anak di perutku ini beban atau anakmu? Seluruh ruangan hening. Banyu menunduk dalam-dalam. Hakim menutup berkas. Kesimpulan awal. Pembekuan rekening memiliki dasar hukum yang sah dan merupakan hak milik Ibu Kirana. Pihak penggugat tidak memiliki bukti penggelapan. Mengenai insiden di kamar kos, pengadilan akan membuat laporan dan menyerahkannya pada pihak kepolisian. Sengketa aset akan dilanjutkan sesuai prosedur. Wajah Ibu Ratna pucat. Pak Hartono mengumpat pelan. Banyu duduk termangu seperti orang linglung. Pak Surya menyentuh tanganku di bawah meja. Kamu melakukannya dengan baik, aku menghela napas. Perutku kembali nyeri, tapi tidak terlalu hebat. Aku meletakkan tangan di perutku dan berpikir, tenang, nak. Ibu tidak akan membiarkan siapapun merebutmu. Keluar dari pengadilan, matahari bersinar begitu terik. Tapi hatiku terasa ringan. Aku tahu ini belum berakhir. Ini baru lonceng pertama yang menandai dimulainya pertempuran yang sesungguhnya, dan aku sudah siap. Belum genap 2 jam setelah keluar dari pengadilan, ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor tak dikenal. Hati-hati, Kirana. Kamu tidak sekuat yang kamu kira. Aku langsung tahu itu gaya bahasa siapa. Fania. Perempuan yang dulu duduk sebagai asisten keuangan, begitu patuh di hadapanku. Sekarang, setelah berhasil masuk ke keluarga mertuaku, ia menjadi begitu angkuh. Aku mengabaikan pesan itu. Tapi tak lama kemudian, Maya, asisten lamaku, menelepon dengan panik. Mbak Kirana, di kantor sedang rapat darurat. Mas Banyu memanggil semua kepala departemen, bilang Mbak melakukan penggelapan. Mbak harus tahu ini. Aku duduk di bangku taman dekat sekolah bunga, tanganku mengelus perut. Coba ceritakan lebih detail. Mas Banyu menunjukkan setumpuk dokumen, katanya laporan keuangan yang Mbak tanda tangani dan merugikan perusahaan. Saya lihat sekilas saja tahu itu palsu, tanda tangannya tidak mirip, tapi semua orang jadi panik. Mereka bersiap melaporkan ini ke OJK untuk melimpahkan semua kesalahan pada Mbak. Aku memejamkan mata. Jadi ini serangan berikutnya. Aku mengerti.
Kamu jangan ikut campur lagi, berbahaya. Maya tercekat. Tapi saya tidak mau mereka memfitnah Mbak. Tidak apa-apa. Sabar sedikit, nanti aku akan tunjukkan pada seluruh perusahaan kebenarannya. Aku menutup telepon, menarik napas dalam-dalam. Awan hitam yang mereka ciptakan sedang mengelilingiku. Mereka ingin mengambil anakku, perusahaan ingin menjadikanku kambing hitam. Mereka memojokkanku. Tapi mereka lupa, aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Sorenya, ayah memanggilku ke kantornya. Ruangan kerja ayah selalu berbau kayu dan sangat tenang. Beliau melepas kacamatanya, wajahnya serius. Kirana, kamu tahu apa yang baru saja mereka laporkan ke OJK? Aku mengangguk. Aku sudah dengar dari Maya. Ayah mendorong setumpuk berkas ke arahku. Aku langsung mengenali beberapa bukti transaksi palsu. Tanda tangan ini. Mereka benar-benar bodoh. Ayah menatapku lama. Lihat baik-baik. Bukan hanya tanda tangan. Mereka juga memalsukan slip gaji, bukti transfer, menggunakan kode sistem internal tapi salah memasukkan siklus periode. Ini pasti ada orang dalam yang membantu. Aku mengerutkan kening. Waktu aku masih di sana, hanya ada 4 orang yang punya akses ke kode itu, aku, Mas Banyu, kepala akuntan, dan Fania. Ayah mengangguk. Kamu pintar. Tapi yang kita butuhkan sekarang bukan tebakan, melainkan bukti. Pak Surya masuk, membawa sebuah USB. Sudah dapat. Seorang mantan karyawan IT mengirimkan salinan log akses sistem. Semua manipulasi data berasal dari komputer Fania. Aku tertawa, tawa yang ringan tapi dalam. Hebat. Ternyata orang yang ingin menjatuhkanku adalah orang yang merangkak dari posisi paling bawah. Ayah meletakkan tangannya di pundakku. Mulai sekarang, kamu harus sangat berhati-hati. Keluarga Hartono sudah mulai panik. Mereka akan nekat. Jangan datang ke perusahaan lagi, biar orang ayah yang urus. Aku menggeleng. Ayah, ini medan perangku. Aku harus menghadapinya sendiri. Ayah menatapku dengan campuran rasa khawatir dan bangga. Kamu mirip ibumu. Semakin terpojok, semakin kuat. Aku menunduk, tersenyum tipis. Aku kuat karena aku seorang ibu, ayah. Bukan karena aku hebat. Malam itu, saat aku sedang menghangatkan sup untuk bunga, pintu kos diketuk 3 kali. Aku membukanya dan melihat seorang pria berbadan tegap, Mas Joko, kepala keamanan di Jaya Sentosa. Mbak Kirana kan? Saya Joko. Aku waspada. Ada apa Mas? Dia menunduk. Saya datang untuk memberikan ini. Tadi pagi saya mendengar rapat itu. Saya tahu mereka mau melimpahkan semuanya pada Mbak. Saya rasa itu tidak adil. Ini rekaman CCTV ruang keuangan pada hari mereka membuat dokumen palsu. Aku membuka kantong kertas yang diberikannya. Sebuah USB. Aku menatapnya. Mas yakin? Kalau mereka tahu Mas membantu saya, Mas bisa kena masalah. Mas Joko tersenyum. Saya kerja sebagai satpam, bukan sebagai antek. Saya melihat sendiri bagaimana Mbak berjuang untuk perusahaan ini saat Mbak Fania masih belajar mengetik. Saya tidak suka ketidakadilan. Aku berterima kasih padanya. Hati ini dipenuhi rasa syukur. Benar kata orang, perbuatan baik akan dibalas kebaikan. Orang baik, meskipun sedikit, tetap ada. Mas Joko berbalik. Jaga kesehatan, Mbak. Mbak masih punya anak kecil. Aku menatapnya hingga hilang di kegelapan gang, lalu kembali ke kamar. USB di tanganku terasa berat seperti sebilah pisau. Pisau ini bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi diriku dan kedua anakku. Bunga sedang mewarnai, melihatku, ia berlari memeluk kakiku. Ibu, hari ini ibu masih sedih? Aku menggendongnya. Ibu tidak sedih. Kamu dan adik adalah kekuatan ibu. Bunga tersenyum, lalu meletakkan tangannya di perutku. Adik juga senyum, Bu. Aku rasa perut ibu bergerak. Aku memeluknya, air mata mengalir pelan di pundaknya. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata seseorang yang bersiap untuk benar-benar bangkit. Malam itu, aku membuka laptop, memasukkan USB. Gambar muncul dengan sangat jelas. Vania di depan komputer, Banyu berdiri di belakangnya. Mereka berdiskusi.
lalu menandatangani selembar kertas yang baru dicetak. Bukti yang tak terbantahkan. Aku bersandar di dinding, tersenyum ringan. Besok kalian akan tahu bagaimana rasanya api yang berbalik arah. Aku mematikan lampu dan memeluk bunga. Di dalam hatiku, api perlawanan sedang berkobar. Pagi berikutnya, sebelum matahari terbit, ponselku sudah berdering tanpa henti. Saat sedang merebus air untuk membuat susu bunga, aku mendengarkan salah satu pesan suara seorang mantan karyawan, gemetar. Mbak Kirana, Jaya Sentosa gempar. Semua orang membicarakan rekaman CCTV ruang keuangan yang bocor. Katanya ada bukti Mas Banyu dan Mbak Fania memalsukan dokumen. Semua orang panik, aku tersenyum tipis. Ledakan ini sudah kuduga akan terjadi. Setelah mengantar bunga, aku menelepon Pak Surya. Pak, saya sudah kirimkan bukti dari CCTV dan log access system. Pak Surya menjawab cepat. Sudah saya terima. Pagi ini saya sudah mengirimkan salinannya ke OJK. Siang ini mereka akan memanggil Banyu. Aku menarik napas. Apa mereka bisa mengelak, Pak? Mengelak sekali bisa, tapi tidak dua kali. CCTV merekam mereka berdua menandatangani dokumen. Log akses menunjukkan manipulasi dari komputer Vania. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Aku melihat bunga bermain di kelasnya, tertawa riang. Gambar itu membuat tekadku semakin kuat. Menjelang siang, matahari bersinar terik. Aku duduk di sebuah warung es tebu dekat sekolah. Tiba-tiba meja sebelah ramai. Dengar tidak? Katanya polisi datang ke Jaya Sentosa. Para bosnya lari tunggang langgang. Katanya ada kasus korupsi besar. Aku diam-diam menyesap minumanku. Badai telah tiba. Sekitar jam 1 siang, Maya menelepon. Mbak Kirana, ya Tuhan, Mas Banyu dijemput polisi. Mbak Fania pingsan di kantor. Katanya dia tertangkap basah sedang mengubah dokumen di komputernya. Aku sedikit terkejut. Tertangkap basah? Iya. Tim IT perusahaan diminta oleh OJK untuk membuka semua log server. Semuanya terbongkar. Suara Maya mengecil. Mbak Kirana, saya kasihan sekali sama Mbak. Selama ini semua orang mengira Mbak yang korupsi. Ternyata Mbak difitnah. Aku tersenyum ringan. Tidak apa-apa. Kebenaran butuh waktu untuk muncul. Sorenya, aku menerima telepon dari Pak Hartono, mantan ayah mertuaku. Suaranya bergetar. Kirana, kamu di mana, Nak? Aku menjawab dengan tenang. Saya sedang menjemput bunga. Dia menghela napas panjang. Bisa kita bicara sebentar? Ayah. Ayah minta maaf. Ayah tidak tahu masalah di perusahaan separah ini. Aku diam. Selama ini ia selalu berada di belakang Ibu Ratna, membela putranya. Sekarang ia meminta maaf, mungkin tulus, tapi hatiku tidak luluh. Ada apa? Ayah, katakan saja di telepon. Suaranya tercekat. Ayah tahu kamu marah, tapi, Nak, perusahaan ini akan hancur. Banyu diperiksa, para pemegang saham marah. Mereka mau menarik semua modal mereka. Ayah takut kami kehilangan segalanya. Aku mendengarnya dan hatiku terasa dingin. Yang ia takuti tetap saja uang, bukan aku, bukan cucunya, bukan kehormatan yang telah mereka injak-injak. Aku menjawab pelan, kalau ayah khawatir tentang perusahaan, sebaiknya bicara dengan Banyu. Saya sudah tidak ada hubungannya lagi. Pak Hartono menangis. Untuk pertama kalinya aku mendengar pria ini menangis. Aku memejamkan mata. Jika aku lemah, aku akan ikut menangis. Tapi aku sudah melewati titik itu. Dia mencoba berbicara lagi. Kirana, seharusnya kamu memberitahu kami sebelum hamil. Aku menggenggam ponselku erat. Apa maksud ayah? Dia berbisik. Anak laki-laki adalah penerus. Keluarga ayah harus bertanggung jawab. Aku tertawa. Tawa yang setajam pisau. Ayah, saat saya hamil, ibu mengusir saya. Saat itu ayah di mana? Dia terdiam. Aku berkata dengan jelas, tidak ada negosiasi. Saya yang melahirkan anak ini, saya yang akan membesarkannya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Aku menutup telepon. Malamnya, Pak Surya menelepon. Kirana,
OJK secara resmi telah menyegel server Jaya Sentosa. Besok akan ada rapat dengan auditor independen. Siap-siap, beberapa orang di perusahaan akan dipanggil. Aku mengangguk dalam diam. Bagaimana dengan Mas Banyu? Dia ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait transfer dana ilegal. Kemungkinan penyelidikan akan diperluas ke arah pencucian uang. Aku menatap bayanganku di dinding. Lampu kuning membuat bayangan itu tampak kecil, tapi hatiku terasa lebih kuat dari sebelumnya. Reo apa Gatney, kata ibuku dulu. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Langit punya mata. Lambat, tapi tidak pernah lupa. Dan sekarang, langit mulai membalasnya satu persatu. Besok, saat Jaya Sentosa berguncang, akan ada yang hancur. Keesokan paginya, baru saja mengantar bunga ke kelas. Aku menerima pesan dari Maya. Mbak Kirana, keluarga Mas Banyu pergi makan-makan ke restoran mewah. Katanya untuk syukuran buang sial, mereka memaki-maki Mbak. Tapi kartu kredit Mas Banyu sudah diblokir. Sebentar lagi pasti ada drama. Aku membaca pesan itu, tidak tahu harus tertawa atau menghela napas. Di tengah badai, mereka masih sempat merayakan. Benar-benar keluarga yang merasa dirinya di atas segalanya. Awalnya aku tidak mau datang. Tapi kemudian aku teringat tatapan Ibu Ratna semalam, teriakannya yang ingin merebut putraku. Aku sadar, terkadang kita harus bertatap muka, agar mereka tahu aku bukan lagi menantu yang bisa diinjak-injak. Aku memanggil taksi. Pak, tolong ke restoran Mahameru. Sopir itu melirikku. Wah, tempat mahal itu Mbak. Aku tersenyum tipis. Saya tahu, Pak. Restoran Mahameru berada di sebuah gedung pencakar langit. Aku berdiri di depan pintu sejenak, menarik napas. Perutku terasa lebih berat. Aku melangkah masuk, di sebuah meja besar di tengah, sekelompok orang sedang tertawa terbahak-bahak. Aku langsung mengenali Ibu Ratna yang mengenakan gaun merah menyala. Di sampingnya, Pak Hartono. Banyu bersandar santai dengan segelas anggur. Dan Fania duduk di sebelahnya, riasannya begitu tebal. Tawa mereka terdengar seperti air jeruk nipis yang disiramkan ke luka. Ibu Ratna berkata dengan lantang, hari ini kita makan sepuasnya. Sial di hidup Banyu itu semua karena si Kirana, kerabatnya menimpali. Keluarga ini memang sudah saatnya bersenang-senang. Menantu tidak berguna sudah pergi, hoki pasti datang. Aku berdiri di sana beberapa detik. Hatiku setenang permukaan danau, tidak sedih, tidak marah. Hanya kasihan pada diriku di masa lalu, yang bertahan dengan orang-orang seperti ini dan masih berharap mereka akan berubah. Seorang pelayan mendekat. Ibu ikut rombongan meja nomor 18, ya? Aku menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Betul, tolong tagihannya berikan pada saya. Pelayan itu sedikit terkejut tapi mengangguk. Aku berjalan mendekati meja mereka. Beberapa orang mulai mengenaliku dan terbelalak. Ibu Ratna berbalik, wajahnya menggelap. Astaga, mau apa kamu ke sini? Masih berani kamu menunjukkan muka? Aku berkata dengan sangat tenang. Saya datang hanya untuk mengatakan satu hal, setelah itu saya pergi. Banyu menopangkan tangannya di meja, nadanya meremehkan. Masih punya muka kamu datang ke sini? Kamu pikir ada yang menyambutmu? Aku menatapnya sejenak. Aku hanya melihat seorang pria yang sedang tenggelam dalam perangkap yang ia buat sendiri. Pelayan datang membawa tagihan. Permisi, total tagihan untuk rombongan ini adalah 500 juta rupiah. Kartu kredit Bapak Banyu tidak bisa digunakan. Ibu ini bilang akan membayarnya. Aku tersenyum ringan. Ibu Ratna berdiri, berteriak. Apa? 500 juta? Kenapa kamu yang bayar? Keluarga ini tidak butuh sedekahmu. Aku membuka sebuah koper kecil di atas meja. Di dalamnya, uang tunai 500 juta rupiah, diikat rapi. Seluruh meja hening. Aku menarik kursi dan duduk, suaraku ringan seperti angin. Saya bayar makanan ini sebagai bakti terakhir saya untuk keluarga ini, setelah bertahun-tahun menjadi menantu. Terdengar bisik-bisik di seluruh restoran. Ibu Ratna membeku, Banyu pucat pasi. Vania menunduk. Aku melanjutkan. Uang ini bukan untuk pamer, tapi untuk memberitahu ibu bahwa saya tidak kekurangan. Ibu mengusir saya bukan berarti saya pergi dengan tangan kosong.
Ibu Ratna gemetar, menunjukku. Kamu sengaja mau menghinaku. Aku berdiri. Tidak. Saya membayar untuk mengakhiri semua ikatan. Mulai sekarang, jalan kita berbeda. Saya bukan lagi menantu ibu, dan jangan pernah berpikir untuk merebut anak di dalam perut saya. Banyu berdiri. Kamu pikir kamu punya hak bicara seperti itu? Aku menatap lurus ke matanya. Kamu kehilangan hakmu sebagai suami sejak hari perceraian. Dan kamu kehilangan hakmu sebagai ayah saat kamu mau merebut anak dari ibunya. Tidak ada yang bisa membantah. Aku menarik koper kosongku. Selamat menikmati hidangannya. Ini adalah persembahan terakhir dari saya. Lalu aku berbalik dan melangkah keluar. Tidak ada yang berani memanggilku. Aku hanya mendengar resepsionis berbisik. Benar-benar, Tuhan tidak tidur. Aku berdiri di depan kaca restoran, meletakkan tangan di perutku. Janin itu menendang pelan, seolah menjawab, "Tidak apa-apa, Bu, Ibu sudah mengurus semuanya." Dan aku tersenyum. Senyum kebebasan. Pagi berikutnya, aku terbangun oleh dering telepon. Sinar matahari menerobos masuk ke kamar kos baruku. Bunga masih tertidur pulas. Telepon dari Pak Surya. Suaranya terdengar berat. "Kirana, mereka sudah mulai bergerak. Pihak kepolisian baru saja mengirimkan surat panggilan pertama untuk Banyu. Tuduhannya sangat jelas. Penggelapan aset, pembuatan dana ilegal, dan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi." Aku menggenggam ponselku. Tanganku yang lain mengelus perut. "Secepat itu, Pak?" "Iya. Semua transaksi yang dilakukan Banyu bulan lalu terekspos. Rekening bayangan perusahaan juga sudah dibekukan atas perintah pengadilan." Aku memejamkan mata. Di saat yang sama, di kediaman keluarga Hartono, suasana seperti meledak. Ibu Ratna menggebrak meja makan. "Banyu, surat apa ini?" "Panggilan polisi." "Mereka menyelidiki apa?" "Kamu kan direktur utama." Banyu memegang surat itu, tangannya gemetar. Pak Hartono merebutnya. Begitu membaca baris pertama, ia berdiri. Diminta hadir di kantor kepolisian. Seluruh rekening terkait dibekukan sementara. Diminta membawa semua bukti transaksi yang mencurigakan. Pak Hartono melempar surat itu. "Ya Tuhan, Banyu. Kamu benar-benar diselidiki." Seorang kerabat nyeletuk. "Cepat atau lambat pasti terjadi. Bangkai ditutupi baunya pasti tercium juga." Ibu Ratna berbalik. "Maksudmu anakku pantas mendapatkannya?" Ruangan hening. Banyu memegangi kepalanya. "Aku tidak mengerti kenapa jadi begini. Rekening bayangan, rekening perusahaan, semuanya diblokir. Tidak ada sepeser pun yang bisa ditarik." Ibu Ratna memukul meja lagi. "Lalu bagaimana dengan uang proyek, cicilan utang, uang untuk bahan baku? Kalau tidak dibayar, kita bisa hancur." Suara Banyu pecah. "Aku tidak punya." Ibu tanya aku tanya siapa? Fania berdiri di sudut, lemas. "Mas Banyu, bagaimana dengan uang yang Mas transfer ke aku? Apa aku juga akan diselidiki?" Banyu menatapnya dingin. "Urus saja dirimu sendiri. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku." Fania menangis. Ibu Ratna mencibir. "Dasar perempuan pembawa sial. Sejak datang ke rumah ini, anakku langsung celaka." Fania membeku. Di sudut, Pak Hartono menggeleng. "Dulu sudah kubilang, jangan main-main dengan anak keluarga Wijaya. Keluarga itu tidak sederhana. Kalian pikir Kirana itu perempuan desa yang lugu?" Dia memegang kendali rekening sejak awal. Siangnya, aku menerima pesan dari Maya. "Mbak Kirana, seluruh perusahaan kacau. Rapat darurat sepanjang pagi. Mas Banyu dipanggil ke kantor polisi sore ini." Ibu Ratna mengamuk di kantor. "Saya baru saja lihat orang dari pengadilan datang menyegel ruang keuangan." Aku duduk, meletakkan tangan di dada. Sebagian diriku merasa lega. Bukan karena Banyu celaka, tapi karena penderitaan yang kutanggung selama ini akhirnya terlihat oleh orang lain. Saat sedang membereskan berkas, pintu diketuk. Ayahku. Ia berdiri di sana dengan tatapan berat tapi kokoh. "Nak, ayah sudah dengar beritanya." Aku mengangguk. "Aku baik-baik saja, ayah."
Ayah meletakkan tangannya di pundakku. Harus baik-baik saja. Karena mulai hari ini, pihak sana akan mulai mengamuk. Dan saat orang akan tenggelam, mereka akan menarik semua yang ada di dekatnya. Aku mengerti. Ayah duduk. Jangan dekati mereka lagi. Biar pengacara yang urus. Hukum tidak bisa diintervensi. Aku menatapnya. Dulu kami keluarga. Ayah. Kenapa sekarang terasa begitu asing? Ayah tersenyum pahit. Ada pepatah. Ikan di atas talenan masih mengira dirinya sedang bersantai. Baru saat pisau turun, ia sadar dirinya bukan apa-apa. Mungkin benar. Ada orang yang baru sadar saat sudah terpojok. Sore harinya, Pak Surya mengirimkan foto dari kantor polisi. Banyu duduk dengan kepala tertunduk. Di hadapannya, setumpuk berkas yang kuberikan. Setiap transaksi, setiap tanda tangan. Banyu sempat mendongak dan bertanya, kenapa dia punya semua ini? Kenapa semuanya berbalik menyerangku? Aku menatap foto itu dalam diam. Ada jawaban yang harus ia cari sendiri. Janin di perutku menendang pelan. Aku tersenyum dan berbisik, nanti, kita tidak perlu lagi takut pada siapapun. Di luar, angin membawa desas-desus tentang keluarga Hartono. Berita menyebar secepat api. Dan aku tahu, besok, segalanya akan menjadi lebih dahsyat. Aku tidak menyangka hanya dalam semalam, kekacauan itu menyebar begitu cepat hingga hampir seluruh kompleks perumahan tahu tentang masalah keluarga Hartono. Pagi-pagi sekali, saat aku hendak mengantar Bunga keluar, Ketua RT berpapasan dan berbisik, "Neng Kirana, semalam saya lihat mobil polisi datang ke rumah mantan mertua. Katanya masalah besar. Mas Banyu dipanggil, dan pacar barunya kabarnya kabur." Aku hanya mengangguk pelan. Tidak senang, tidak puas, hanya hati yang terasa lebih ringan. Bunga menarik tanganku. "Ibu jangan sedih, Bunga sayang ibu." Aku memeluknya. "Tidak sayang. Ibu tidak sedih. Ibu hanya lebih sayang padamu." Setelah mengantar Bunga, aku mampir ke klinik kandungan. Dokter melakukan USG dengan teliti, lalu bertanya, "Ibu Kirana akhir-akhir ini banyak stres, ya?" Kelihatannya lelah. Aku tersenyum tipis. "Sedikit, dok. Tapi janinnya baik-baik saja, kan?" Dokter tersenyum. "Baik. Sangat baik. Detak jantungnya kuat, perkembangannya bagus. Anak perempuan ini sepertinya sedang melindungi dirinya sendiri." Aku terdiam sejenak. Anak perempuan. Informasi ini belum kuberitahukan pada siapapun, dan jelas tidak akan pernah sampai ke telinga keluarga Hartono. Aku meletakkan tangan di perutku dan berbisik. "Terima kasih, Nak." Baru saja aku keluar dari klinik, sebuah mobil mengerem mendadak di dekatku. Sebuah Mercedes hitam berhenti tepat di depanku. Kaca jendela turun. Ibu Ratna. Wajahnya tirus, riasannya luntur, matanya merah bengkak. Ia keluar dari mobil, menunjuk wajahku. "Kirana, masuk mobil sekarang. Aku mau bicara." Orang-orang di jalan melihat kami. Aku menggenggam tasku erat-erat. Suaraku tenang. "Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan dengan ibu." Ibu Ratna berteriak, "Harus bicara. Anakku dipanggil polisi. Perusahaan akan diselidiki. Kamu mau membunuh seluruh keluargaku." Aku menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. "Ibu salah bicara. Yang membunuh keluarga ini adalah ibu sendiri dan Mas Banyu." Wajahnya pucat. "Masih berani kamu melawan? Coba ibu ingat lagi. Siapa yang mengusir saya saat saya hamil? Siapa yang memaksa saya menandatangani surat melepaskan hak asuh? Siapa yang menghasut Mas Banyu merebut perusahaan? Siapa yang mengadakan pesta 500 juta untuk merayakan kepergian saya?" Setiap kali aku bertanya, tubuh Ibu Ratna semakin gemetar. "Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya hanya melindungi anak saya dan mempertahankan apa yang menjadi hak saya." Ia maju, mencengkeram lenganku. "Berapa banyak bukti yang kamu punya? Kamu serahkan pada siapa? Apa bisa ditarik kembali?" Aku dengan lembut melepaskan tangannya. "Bu, saya tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Polisi bekerja sesuai hukum. Saya tidak bisa menarik kembali bukti."
Ia berteriak seperti kehabisan napas. Kirana, aku mohon padamu. Aku mohon, selamatkan anakku, selamatkan dia. Aku tertegun. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar hancur. Bukan lagi teriakan, bukan lagi kesombongan. Hanya seorang ibu yang panik karena anaknya akan kehilangan segalanya. Tapi yang bisa menyelamatkan Banyu bukanlah aku, melainkan kesadarannya sendiri. Sesuatu yang kutunggu bertahun-tahun tapi tidak pernah datang. Aku berbalik pergi. Ibu pulang saja. Saya masih harus bekerja. Tapi saat aku baru melangkah, Ibu Ratna berlari dan berlutut tepat di hadapanku, di tengah trotoar. Kirana, jangan biarkan mereka menangkap anakku. Kamu mau apa? Uang? Tanah? Perusahaan? Aku serahkan semuanya, asal kamu selamatkan dia. Orang-orang berhenti melihat. Ibu mertua yang terkenal sombong sekompleks, kini berlutut di hadapan mantan menantunya. Tapi hidup memang punya hukum karma. Aku menelan rasa sesak di dada dan berkata perlahan, Ibu, berdirilah. Masalah ini sudah bukan lagi di tangan saya. Begitu kalimat itu selesai, ponsel di tas Ibu Ratna berdering. Ia mengangkatnya, wajahnya pucat. Banyu, kamu bilang apa? Hening sejenak, lalu ia menjerit, suaranya pecah. Banyu ditahan, aku memejamkan mata. Tidak senang, tidak sedih. Hanya merasa segalanya telah sampai pada akhir yang semestinya. Ibu Ratna berlari ke mobilnya, nyaris gila. Aku harus ke sana. Aku harus bertemu anakku. Mercedes itu melesat pergi. Aku berdiri di pinggir jalan, tanganku mengelus perut. Janin itu kembali menendang, pelan tapi pasti. Aku tersenyum lelah. Nak, perjuangan baru saja dimulai. Sore itu, aku bertemu lagi dengan Pak Surya. Ia memberiku dokumen penyelidikan terbaru. Bersiaplah, mereka akan meminta keteranganmu minggu ini. Aku mengangguk. Saya siap, Pak. Pak Surya menatapku lama. Kirana, kamu lebih kuat dari banyak orang dewasa. Ayahmu benar. Perempuan yang bangkit demi anaknya tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Aku tersenyum. Saya tidak ingin mengalahkan siapapun, Pak. Saya hanya tidak mau kalah dari kehidupan. Di luar, awan gelap berkumpul, pertanda akan turun hujan deras. Tapi di dalam hatiku, sebagian langit sudah mulai cerah. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tahu aku bukan lagi orang yang terpojok di kegelapan. Aku sedang melangkah menuju cahaya. Berita penahanan Banyu menyebar secepat angin. Baru saja aku menidurkan Bunga, telepon sudah berdering tanpa henti. Maya, asisten lamaku, menelepon nyaris menangis. Mbak Kirana, Mbak Vania, benar-benar kabur. Tadi pagi polisi datang ke kantor mencarinya, tapi sudah tidak ada. Barang-barangnya, komputernya, kartu identitasnya, semua kosong. Aku duduk di tepi tempat tidur, tanganku mengelus perut. Janin di dalam bergerak pelan, seolah menyuruhku tenang. Tidak apa-apa. Kalau dia kabur, penyelidikannya justru lebih mudah. Di seberang sana, Maya berbisik. Seluruh ruang keuangan sudah disegel, Mbak. Karyawan diminta tinggal untuk memberikan keterangan. Semua orang panik. Aku mengerti, perusahaan yang dikira kokoh seperti pohon tua, hanya butuh satu tiupan angin di titik yang tepat untuk menunjukkan betapa rapuhnya ia. Sorenya, aku menemui Ayah dan Pak Surya di kantor sementara yang baru disewa. Ayah meletakkan draft kontrak pendaftaran perusahaan baru di hadapanku, Anindya Group. Tanda tangani ini, Nak. Mulai sekarang, kamu harus melangkah ke jalan yang baru. Tidak ada lagi menoleh ke belakang. Aku menatap nama yang tercetak di kertas. Namaku sebagai pendiri. Perasaan aneh sekaligus familiar muncul. Selama menjadi menantu, aku seperti bayangan di belakang Banyu. Sekarang, aku yang menjadi penunjuk jalan bagi diriku sendiri. Aku menandatanganinya, goresan penaku begitu tegas hingga aku sendiri terkejut. Pak Surya mengangguk. Besok kantor akan mengurus prosedurnya. Soal penyelidikan, jangan khawatir. Kamu sudah memberikan cukup bukti, cukup jawab sesuai fakta. Ayah menyeduh secangkir teh jahe hangat untukku. Kirana, bertahanlah sedikit lagi. Badai besar akan segera berlalu. Aku tersenyum.
Aku tahu badai belum benar-benar berlalu, tapi aku tidak lagi berdiri sendirian di tengah lautan. Malam itu, saat menidurkan Bunga, anak itu menyandarkan kepalanya di tanganku dan berbisik, "Ibu, nanti rumah kita jendela yang besar-besar, ya?" Aku menatapnya, lalu menatap perutku di mana janin itu masih bergerak pelan seperti sebuah janji. Ibu janji akan membangunnya. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, hatiku terasa benar-benar damai. Pagi berikutnya, saat baru saja mengantar Bunga ke kelas, Pak Surya sudah menunggu di depan gerbang. Wajahnya serius. "Kirana, mereka baru saja mengirimkan surat. Sore ini kamu harus datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan resmi." Aku mengangguk. Tidak terkejut, tidak gemetar. Rasanya seperti akan mengikuti ujian ulang mata pelajaran yang sudah kupelajari dengan baik. "Cukup katakan yang sebenarnya." Pak Surya memberiku sebuah amplop. "Ini salinan bukti transaksi, tanda tangan, dan dokumen. Pelajari baik-baik. Mereka akan banyak bertanya soal aliran dana dan pengalihan aset yang dilakukan Banyu." Aku menerimanya, tanganku tanpa sadar mengelus perut. Janin itu bergerak seolah memberiku semangat. Sebelum waktu yang ditentukan, aku mampir ke kantor kecil kami. Beberapa rekan baru, orang-orang yang dulu keluar dari perusahaan karena tidak tahan dengan manipulasi Banyu, sedang menata meja dan kursi. Seorang ibu senior menatapku dan tersenyum. "Sekarang ibu jadi bos kami." "Ya. Kami ikut ibu karena kami tahu ibu orang jujur." Kalimat itu menghangatkan hatiku. Tepat waktu, aku tiba di kantor polisi. Ruang pemeriksaan terang, berbau kertas dan kopi. Seorang penyidik bertanya dengan sopan. "Ibu Kirana, bisa konfirmasi bahwa transfer dana ini dilakukan oleh saudara Banyu setelah ibu tidak lagi memegang kendali?" Aku menjawab, "Benar. Saya sudah dikeluarkan dari seluruh sistem. Semua perintah pembayaran dilakukan olehnya dan asisten barunya, Fania." Para penyidik saling berpandangan. Jelas mereka tahu Fania sudah kabur. Mereka bertanya lagi, "Anda pernah diminta menandatangani surat pelepasan hak kepemilikan, benar?" Aku menarik napas dalam-dalam, menceritakan semuanya. Dipaksa cerai, diusir dari rumah, dilarang bertemu anak, dihina karena tidak bisa memberikan penerus, dilempari barang, hingga rekening pribadiku dibekukan. Salah seorang penyidik menghela napas. "Kami sudah sering mendengar masalah keluarga, tapi jarang ada yang bisa bertahan sejauh ini." Aku tersenyum tipis. "Karena saya punya anak." Pemeriksaan berlangsung hampir 2 jam. Selesai. Penyidik berdiri dan berkata pelan, "Ibu Kirana, terima kasih atas kerjasamanya. Kami percaya pada Anda." Aku melangkah keluar. Langit sudah mulai gelap. Tidak ada perasaan kemenangan, hanya lega. Aku meletakkan tangan di perutku, janin itu menendang lagi. "Iya, Nak, ibu tahu semuanya akan baik-baik saja." Malamnya, saat aku menjemput Bunga, anak itu memberiku sebuah gambar. Sebuah rumah dengan jendela besar. Di depannya ada 2 orang, ibu dan anak, serta sebuah boks bayi kecil. Aku tertawa. "Bunga gambar adik bayi, ya?" Bunga mengangguk. "Iya. Adik bayi tidur di boks, kena sinar matahari," kata ibu. "Rumah kita nanti ada mataharinya." Aku memeluknya erat. Matahari belum datang, tapi aku tahu aku sedang berjalan di jalan yang benar. Pagi berikutnya, saat aku sedang membuat susu untuk Bunga, telepon berdering tanpa henti. "Maya." Begitu kuangkat, aku mendengar suaranya yang ketakutan. "Mbak Kirana, perusahaan lama hancur. Proyek terbesar dibekukan, para mitra datang menagih pembayaran, mereka bahkan mau menuntut balik perusahaan karena memberikan data palsu." Aku duduk, memegang telepon erat. Ruang keuangan sudah disegel total. Aku tidak terkejut. Itu hanya masalah waktu. Sementara aku bersiap mengantar anakku, kerabat mantan suamiku berkumpul di rumah besar mereka. Bukan untuk saling menghibur, tapi untuk saling menyalahkan. Ini semua gara-gara si Banyu, serakah perempuan, serakah uang, sekarang satu keluarga kena getahnya. Yang lain menimpali. Sudah kubilang, sifat Ibu Ratna itu sombong, meremehkan orang, sekarang rasakan akibatnya. Ibu Ratna menggeram. "Kalian semua diam. Keluarga ini sedang susah,
kalian malah senang, ya? Tapi mereka tidak lagi takut. Wibawa Ibu Ratna sudah luntur. Coba Ibu pikir lagi, mantan menantu Ibu itu orang baik-baik. Anak Ibu sendiri yang menggelapkan uang untuk pacar barunya, Ibu Ratna pucat. Itu karena dia dihasut si Kirana. Protes langsung bermunculan. Dihasut apa? Ibu yang dulu menghinanya, mengusirnya saat hamil. Sekarang kena masalah, malah menyalahkannya. Ruangan itu riuh seperti pasar. Pak Hartono duduk di sofa, memegangi kepalanya, rambutnya tampak lebih putih. Siangnya, aku mengantar bunga ke rumah ayah. Ayah sedang menonton berita keuangan. Melihatku datang, ia mematikan TV. Sudah lihat, kan? Keluarga sebelah akan segera runtuh. Tapi ingat, jangan biarkan dirimu terseret dalam lingkaran kebencian. Aku mengangguk. Aku tahu, ayah. Ayah menuang teh. Mereka akan mencarimu. Terutama Ibu Ratna. Semakin terpojok, dia akan semakin nekat. Aku tersenyum tipis. Ayah, aku bukan lagi menantu lemah mereka. Ayah menatapku lama, lalu meletakkan tangannya di pundakku. Bagus. Kamu sudah dewasa. Sorenya, aku kembali ke kantor kecil kami. Salah seorang rekan menunjukkan ponselnya padaku. Mbak Kirana. Ibu Ratna membuat status di media sosial. Dia bilang Mbak memasang perangkap, menghancurkan keluarganya, menjebloskan mantan suami ke penjara. Aku menatap layar. Benar, nadanya tajam, sinis, dan penuh kebencian. Aku hanya berkata satu kalimat, biarkan saja. Orang yang bersalah yang takut pada kebenaran. Malamnya, aku memeluk bunga yang tertidur. Bayangan kami berdua terpantul di dinding. Bunga bertanya pelan. Ibu, ayah Banyu akan pulang lagi tidak? Aku mengelus rambutnya. Tidak, sayang. Rumah kita sekarang hanya ada ibu, kakak Bunga, dan adik bayi. Bunga mengangguk, lalu tertidur dalam dekapanku, begitu damai. Janin di perutku kembali menendang, seolah berjanji bahwa perjalanan di depan tidak akan pernah kujalani sendirian lagi. Berita penangkapan Fania sampai padaku pagi-pagi sekali, saat aku sedang mengikat rambut Bunga. Pak Surya menelepon, suaranya sedikit tergesa-gesa. Mereka menangkap Fania di perbatasan Batam. Dia menggunakan dokumen palsu untuk menyeberang ke Singapura, tapi berhasil diidentifikasi. Aku meletakkan jepit rambut. Hatiku tenang. Tidak terkejut. Cepat atau lambat, dia pasti akan mencoba kabur. Pak Surya melanjutkan. Dia sudah mengaku semuanya. Mulai dari aliran dana yang ditransfer Banyu hingga pembuatan proyek fiktif. Kemungkinan hukuman Banyu akan semakin berat. Aku tidak menjawab, hanya menatap Bunga yang sedang memakai sepatunya. Hatiku seringan embusan napas. Bukan karena mereka celaka, tapi karena kebenaran akhirnya berdiri dengan sendirinya. Sore itu, aku melangkah masuk ke kantor kecil Anindya Group. Beberapa rekan kerja sedang duduk di depan layar besar, menampilkan draft kontrak kerjasama dari mitra besar, klien lama yang pernah bekerja denganku. Mas Anton, kepala tim keuangan, tersenyum. Mbak Kirana, mereka setuju tanda tangan. Mereka bilang mereka percaya Mbak, karena Mbak tidak pernah berbisnis dengan cara curang. Aku duduk, melepaskan ikatan rambutku, hatiku sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menandatangani kontrak bukan sebagai bayangan seseorang, tidak menunduk pada siapapun. Selesai menandatangani, semua orang bertepuk tangan. Aku tertawa ringan. Terima kasih semuanya. Mulai hari ini, Anindya Group resmi melangkahkan kaki pertamanya. Seorang ibu senior berkata, tidak menyangka ya, orang yang dicerai suami, diusir keluarga mertua, bisa bangkit sekuat ini. Benar-benar, api menguji emas, kesulitan menguji manusia. Aku hanya menjawab, ini semua berkat anak-anak saya, Bu. Tanpa mereka, mungkin saya sudah hancur. Sementara aku menandatangani kontrak pertamaku, di rumah tahanan, Banyu menghadapi berita buruk. Penyidik meletakkan berita acara pemeriksaan, BAP, baru di hadapannya, berisi pengakuan Fania. Banyu membacanya dan nyaris tumbang. Dia mengaku semuanya, penyidik berkata pelan.
Dia mengakui Anda sebagai dalangnya. Sebaiknya Anda kooperatif. Banyu memegangi kepalanya, bergumam. Bagaimana bisa jadi begini? Beraninya Kirana. Tapi ia tidak mengerti. Aku tidak berani. Aku hanya terpaksa berdiri saat didorong ke tepi jurang. Malamnya, aku mengajak Bunga makan malam di rumah ayah. Beliau sudah menyiapkan meja. Kontraknya sudah ditandatangani, kan? Nak? Ayah sudah tahu pasti berhasil. Bunga memeluk kakeknya, berceloteh tentang lukisannya yang dipuji guru. Ayah menatap perutku yang semakin besar, lalu berkata, Kirana, jaga kesehatan. Badai akan segera berlalu, Anindya akan tumbuh besar. Rumah kita akan punya jendela besar seperti yang Bunga inginkan. Aku tertawa. Iya ayah. Aku percaya. Dan untuk pertama kalinya setelah semua badai, aku melihat masa depanku benar-benar cerah. Beberapa hari kemudian, Pak Surya menelepon. Kirana, Banyu dibawa untuk pemeriksaan lagi. Kali ini mereka memberinya pilihan. Kooperatif untuk mendapat keringanan hukuman, atau terus mengelak dan dihukum berat. Aku terdiam sejenak. Bayangan mantan suamiku yang dulu berjanji akan membahagiakanku melintas. Aku hanya bertanya, apa pilihan Banyu? Pak Surya menjawab. Dia diam selama 30 menit, tapi akhirnya tetap tidak mau mengaku. Mungkin gengsinya lebih besar dari masa depannya. Aku menghela napas. Berarti ia memilih jalannya sendiri. Siangnya, saat kami sedang makan siang, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Ibu Ratna berdiri di sana. Wajahnya tirus, rambutnya acak-acakan, matanya bengkak. Seluruh kantor hening. Ia berjalan lurus ke mejaku. Kirana, kamu harus selamatkan anakku. Aku mohon padamu. Aku berdiri. Saya tidak punya kemampuan itu, Bu. Urusan Mas Banyu adalah urusan hukum. Ia menggeleng, nyaris putus asa. Tidak, keteranganmu yang akan mereka percaya. Ubah keteranganmu. Bilang kamu salah paham. Bilang dia dihasut orang lain. Aku mohon padamu. Dan ia berlutut, tepat di tengah kantor. Rekan-rekanku membeku. Aku menunduk, mencoba mengangkatnya. Ibu, berdirilah. Ini tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ia menatapku, matanya liar. Kamu mau apa? Uang? Tanah? Perusahaan? Aku tanda tangani semuanya. Asal anakku bebas. Aku menatapnya lama. Dulu aku takut padanya. Tapi sekarang, aku hanya melihatnya sebagai seorang ibu yang kehilangan arah. Saya tidak butuh apapun dari ibu. Tapi hukum tidak berjalan berdasarkan emosi. Saya tidak bisa mengubah kebenaran. Ia menangis terisak. Kalau dia masuk penjara, bagaimana aku bisa hidup? Aku terdiam sejenak, lalu berkata, Bu, saya dan Mas Banyu sudah bercerai. Hidupnya bukan lagi tanggung jawab saya. Kalimat itu seperti menusuknya. Ia menatapku, matanya kosong. Kamu kejam. Kirana. Aku menjawab dengan lembut. Tidak, Bu. Saya hanya melindungi diri sendiri. Rekan-rekanku membantu membawanya keluar. Ia pergi sambil menangis, memaki, dan memohon. Tidak ada yang bicara di dalam ruangan. Hanya suara angin yang bertiup melalui jendela. Sore itu, aku menerima email dari mitra besar kedua. Mereka setuju bekerja sama. Anindya resmi mendapatkan kontrak keduanya. Hanya dalam beberapa hari, aku menatap tulisan setuju di layar, tenggorokanku tercekat. Bukan karena uang, tapi karena perasaan bahwa aku akhirnya benar-benar lepas dari kehidupan lamaku. Aku meletakkan tangan di perutku. Janin itu menendang pelan, seolah menjawab. Iya, Bu. Ibu sudah berjanji, kan? Ibu akan membangun rumah dengan jendela besar untuk kami. Malamnya, Bunga berlari memelukku. Ibu, besok Bu Guru suruh bawa lukisan. Aku gambar 3 orang. Ibu, aku, dan adik bayi. Cantik sekali. Aku memeluknya. Tersenyum. Iya, sayang. Rumah kita. Dengan kita bertiga, sudah cukup. Di luar, hujan turun rintik-rintik. Hujan yang membersihkan hari-hari yang telah lalu. Dan aku tahu, besok, kehidupan akan kembali berubah. Suatu pagi yang tenang.
Setelah mengantar bunga, aku kembali ke kantor Anindya. Sinar matahari menembus jendela kecil, menyinari berkas kontrak kedua yang baru kutandatangani. Perasaan pencapaian yang tenang, seperti napas lega setelah perjalanan panjang. Telepon berdering. Pak Surya. Kirana, pengadilan telah mengeluarkan putusan sela untuk kasus Banyu. Dia dikenai penahanan jangka panjang karena kesaksian Fania sesuai dengan kemungkinan untuk penangguhan penahanan hampir nol. Aku terdiam sejenak. Tidak senang, tidak sedih. Hanya perasaan bahwa satu babak lama akhirnya telah ditutup. Pak Surya melanjutkan, mereka juga menegaskan bahwa kamu sama sekali tidak terkait. Kamu diundang untuk menghadiri sidang klarifikasi terakhir minggu depan. Setelah itu, selesai. Aku menghela napas lega. Bertahun-tahun di pojokan, difitnah, dihina. Akhirnya ada yang menyatakan aku tidak bersalah. Sorenya, aku bersama tim kecil Anindya meninjau lokasi kantor baru. Sebuah ruko 2 lantai yang terang, dengan jendela-jendela besar. Bunga pasti suka, pikirku. Mas Anton berkata, kalau Mbak setuju, minggu depan interior bisa mulai kerja. Kita bisa pindah sebelum tahun baru. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berada di posisi yang didorong ke belakang. Aku melangkah maju, selangkah demi selangkah, dengan pasti. Malamnya, aku mengajak Bunga makan malam di rumah ayah. Ayah menatap perutku lalu tersenyum. Beberapa bulan lagi ya, Nak. Biar ayah yang urus semuanya. Rumah baru juga sudah ayah lihat. Jendelanya besar, pas untuk kalian berdua. Aku tertawa, menyandarkan kepala di bahu ayah. Perasaan damai yang luar biasa. Saat pulang ke kos, Bunga memelukku. Ibu, kapan kita pindah ke rumah yang ada jendela besarnya? Aku memeluknya, tanganku mengelus perut di mana janin itu kembali menendang pelan seperti sebuah janji. Sebentar lagi, sayang. Rumah kita sebentar lagi akan dipenuhi sinar matahari. Dan aku tahu, ini bukan hanya akhir dari badai. Ini adalah awal dari kehidupan yang baru.